Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya guru penjaskes dari SDN Watu Prapa 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Septian Syahrazad dari SDN Latin 1. Di sini saya membantu teman sejawat saya Zainul Mustafa dari SDN Watu Prapa 3. Di mana Zainul Mustafa ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 4. Di sini saya akan membacakan sebuah kasus 3.1.A.4.3 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Kasus 2 tentang studi kasus Dilema City. Kasusnya saya bacakan. Mengembalikan kelebihan uang pembelian obat di apotek yang terjadi pada Siti saat membeli obat di apotek. Nah, sekarang saya bertanya kepada Mas Jainul. Anda sudah melihat video kasus tersebut. Sekarang pertanyaannya, apa keputusan yang Anda ambil dari video tersebut? Jika saya menjadi Siti, di sini kasusnya adalah pengembalian uang di apotek. Yang terjadi pada Siti ketika membeli obat di apotek. Jika saya menjadi Siti, saya akan mengembalikan uangnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Di sini disebutkan bahwa pada model pembelajaran forum diskusi tentang kepemimpinan ini, di sini ada 3 model. Nah, dari 3 model tersebut, saya mengambil prinsip yang berbasis akhir. Di sini adalah end-based thinking, yaitu jika saya tidak mengembalikan uang, maka yang menjadi rugi adalah apotekernya yang harus mengganti rugi kepada apotek. Nah, kemudian daripada itu, mengapa? Karena saya yakin jika ibu sembuh dari sakitnya hasil pembelian obat tersebut dengan uang yang tidak halal, maka selamanya akan dihantui tentang rasa bersalah atau tidak benar. Seperti itu. Tadi jawabannya model yang terakhir, apa? Model berbasis hasil akhir. Model berbasis akhir hasil ya. Ya. Mas Jainul memilih model berbasis akhir hasil. Terus langkah yang diterapkan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus Anda itu bagaimana? Yang pertama adalah tentang nilai-nilai. Tentang nilai-nilai ya. Ya, nilai-nilai apa di situ, Pak? Nilai-nilai yang bertentangan dengan studi kasusnya, yang bertentangan. Dari penilaian saya tentang nilai-nilai yang bertentangan di sini, saya lebih ke
ketika saya memegang uang yang cukup untuk membelikan obat yang kepada ibu yang sedang sakit, sedangkan itu bukan uang hak saya, seperti itu nilai yang bertentangan bagi saya pada kasus dilema Siti ini. Terus siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat adalah yang nomor satu adalah dokter. Ya. Ya, yang nomor dua di sini saya sendiri sebagai Siti. Terus Ya. kemudian nomor dua adalah ibu. Nah, di sini dokter yang menyarankan harus membeli obat tersebut. Ya. Terus kemudian saya sendiri yang harus membeli obat ke apotek. Nah, yang nomor tiga adalah uang atau ibu. Nah, di sini ibu yang sedang sakit. Ya. Gitu. Terus apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Fakta-faktanya apa? Fakta yang relevan ya. Di sini saya dalam melihat kasus tersebut, di sini itu rumah sakit itu tidak memiliki stok obat tentang masalah yang dihadapi oleh ibu saya, itu tentang penyakitnya. Karena apa? Kalau seumpamanya stok obat ini di rumah sakit ini ada, pastinya saya tidak akan disuruh membeli ke apotek di luar rumah sakit. Yang seperti itu, Pak. Nanti intinya stok obat di apotek berkurang, gitu maksudnya? Ya, Berkurang. belum tercukupi. Belum tercukupi. Ya. Oke. Apakah sudah dilakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut? Yang pertama di sini adalah dalam situasi tersebut kita harus melihat dari uji legal. Nah, di sini dalam kasus tersebut tidak ada yang namanya pelanggaran hukum, yaitu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah uji regulasi. Di sini lebih ke tidak ada pelanggaran yang terkait tentang kode etik yang dilakukan dokter maupun apoteker. Oke. Yang nomor tiga adalah berdasarkan intuisi. Nah, di sini saya sebagai Siti menerima kelebihan uang pengembalian yang seharusnya Siti kembalikan ke apoteker yang pada akhirnya si apoteker tersebut tidak harus menagih lagi. Nah, itu uji intuisi. Yang selanjutnya adalah tentang publikasi. Nah, saya akan merasa nyaman jika dipublikasikan. Karena apa? Karena keputusan yang sudah saya lakukan ini tidak merugikan apoteker. Nah, yang nomor 5 di sini keputusan atau panutan yang akan saya ambil di sini saya sebagai Siti dalam situasi tersebut yang saya lakukan adalah pastinya itu sama. Saya sebagai Siti atau sebagai orang lain jika mendapatkan kasus seperti itu saya akan melakukan hal yang sama seperti itu. Terus jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Tadi sudah saya sebutkan Ya. ada 3 prinsip pada dilema etika. Nah, saya mengambil pada prinsip yang berbasis hasil akhir atau end based thinking. Sudah. Nah, itu. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang dipakai adalah prinsip akhir ya. Tadi Ya, kita bilang ya. prinsip akhir. Terus, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada, pastinya ada. Salah satu caranya yang saya pikirkan adalah saya akan mengambil atau mengembalikan uang tersebut atau menemui saudara untuk meminjam. Nah, meminjam uang untuk menebus obat yang ada pada apoteker tersebut. Itulah yang akan saya lakukan. Berarti keputusan yang diambil adalah menebus obat Dengan meminjam ke saudara itu adalah jalan lain yang akan saya lakukan. Ada lagi keputusan Anda untuk direfleksikan, misalkan selain itu?
saya langsung mengembalikan uang tersebut ke apoteker. Itu yang pertama. Ya. Nah, sambil menunggu obat tersebut itu diberikan dari apoteker atau selesai mengurus obatnya si apoteker tersebut, saya akan mengambil atau memberikan apa ya istilahnya ya, mencari solusi. Mungkin dengan cara menelpon saudara saya, tak suruh ke apoteker gitu, untuk membawakan uang. Ketika nanti saya sampai rumah, saya bisa mengembalikan uang tersebut. Nah, seperti itu. Dari sudah Ya sudah. dari 9 langkah ya. Dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada langkah-langkah yang Anda anggap itu lebih penting dari yang lain? Apakah ada? Ada pastinya. Langkah yang saya lakukan yang paling penting itu yang pertama itu tadi itu yang saya lakukan adalah mengembalikan uang tersebut kepada apoteker. Karena apa? Tadi di awal sudah saya katakan bahwa ketika Ibu Siti itu sembuh atau mungkin terjadi kepada diri saya sendiri, Ya. itu pastinya uang yang tidak halal tersebut akan menjadi merasa apa ya, dosa besar kan buat saya pribadi. Ya. Apalagi ini tentang penyakit. Nah, karena apa? Uang yang digunakan untuk mengobati penyakit tersebut itu harusnya uang yang halal, kan seperti itu. Sudah. Bila Anda menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang Anda ambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan sekolah? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena apa? Karena setiap orang itu kan cara berpikirnya kan berbeda. Ya. Setiap orang itu cara berpikirnya berbeda, cara pandangnya itu juga berbeda. Mungkin saya punya pandangan seperti itu, atau mungkin jenengan juga berbeda kan? Pastinya kan punya cara yang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini sebenarnya dari 9 uji langkah yang saya lakukan itu pastinya harus ada persetujuan, atau mungkin dari 9 hasil uji saya itu baik bagi saya pribadi, belum tentu bagi orang lain itu berhasilkan akhir yang baik jika saya mengambil keputusan seperti itu. Karena dari pengujian tersebut itu pastinya ada sebab dan akibat. Karena kita harus juga mementingkan apakah keputusan tersebut itu diambil ada poin sangat urgent atau emergensi. Nah, kalau pada posisi emergensi pasti kita akan mengambil keputusan yang lain juga, kan seperti itu. Sudah. Jadi intinya semua itu apa namanya? Kita berobat tuh memakai uang halal. Uang halal. Ya. Jadi kalau apa namanya? Jadi kan masalah danaan kalau tidak punya pinjam ke saudara kan. Ya, daripada nanti berimbas ke kita sendiri kan seperti itu. Dalam agama pun juga diajarkan kan bahwa hal yang kita lakukan itu harus semua dalam posisi yang halal. Sudah? Cukup sekian Mas Jainul ya. Pertanyaan dari saya. Untuk hari ini sudah cukup. Pertanyaan studi kasusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ibu Septian Syahrasad dari STM Klaten 1 dan teman sejawat saya ini Mas Jainul Mustafa. Saya Mustafa, saya dari SDN Klaten Berapa 3, calon guru penggerak angkatan 4. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.